katakan tadi, pencipta langit dan bumi itu menciptakan ciptaannya dengan serpihan cahayanya. Gak usah terlalu jauh dulu. Dari mana Anda berasal? Itu aja dulu Anda cari. Lalu apa yang terjadi pada diri Anda? Misalnya sekarang ini, ketika Anda dalam keadaan tersadar, coba Anda pasang lakban di hidung dan juga pasang lakban di mulut. Tunggu beberapa detik. Apa yang terjadi? Mata Anda akan membelalak, kuping Anda akan berdengung, kemudian kepala Anda sakit, Anda akan mulai sesak napas. Kenapa? Tidak ada oksigen yang masuk. Sedangkan unsur tubuh membutuhkan oksigen. Berarti otak Anda bekerja untuk segera membuka lakban yang ada di hidung untuk segera menghisap udara. Kenapa itu bisa Anda alami? Kenapa Anda panik pada saat itu? Karena Anda tersadar bahwa tubuh Anda butuh oksigen. Anda tersadar bahwa hidung saya tidak bisa hirup udara karena saya menyadari hidung saya terlakban. Pertanyaannya, ketika Anda tidur, apakah otak Anda bekerja? Tidak. Apakah Anda sadar untuk narik oksigen? Tidak. Lalu siapa yang kemudian mengurus tubuh Anda itu? Ketika Al-Quran mengatakan bahwa aku lebih dekat daripada urat leher manusia itu sendiri. Artinya Tuhan yang maha mengatur, Tuhan yang maha mengurusi, Tuhan yang maha mencukupi, yang menjadikan saudara dalam keadaan terlelap tidur, rongga dada tetap saja kemudian memompa udara masuk ke dalam tubuh Anda. Mana fungsi otak Anda tadi? Mana? Fungsi otak Anda tadi kenapa tidak bekerja? Harusnya otak Anda itu siaga terus. Jangan tertidur otak Anda, matanya ada. Karena kalau otak Anda tidak bekerja pada saat kemudian Anda terlelap, lalu siapa yang memerintahkan kemudian rongga dada untuk hirup udara? Ayo. Sementara otak tidak bekerja. Ketika Anda terlelap, otak istirahat. Lalu yang memerintahkan paru-paru Anda untuk hirup udara siapa? Siapa? Kaki? Nggak mungkin. Jantung? Nggak mungkin. Tangan? Nggak mungkin. Hidung gerak sendiri? Nggak mungkin. Lalu siapa? Itulah hakikat pencipta langit dan bumi. Cuman Anda tidak sampai kepada dimensi itu. Karena Anda makhluk sudah gitu, Anda berpikir yang negatif tentang Tuhan. Yang Anda tahu, ini. Saya yakin Anda dalam masyarakat jarang untuk diterima. Jangankan di masyarakat, di dalam rumah tangga pasti Anda selalu bertentangan dengan keluarga. Tanda-tandanya ada. Kenapa? Eksistensi Tuhan aja Anda tolak. Berarti Anda menolak eksistensi kebenaran. Nah, kalau orang cenderung menolak eksistensi kebenaran, terkadang kebenaran kecil pun selalu ego untuk dia hadapi dan ngotot mengatakan dirinya benar meskipun itu salah. Coba Anda cerminkan diri Anda. Siapa yang kemudian mengambil kegagahan Anda? Dulu bagus, giginya rapi, rambutnya hitam, kulitnya kenceng. Sekarang kok keriput, gigi udah permisi satu persatu. Kemana itu pergi? Berarti ada kekuatan di luar Anda yang mengatur itu semua. Apakah itu diri Anda? Enggak. Gak usah terlalu jauh dulu. Anda mengambil nasi, Anda suap masuk ke dalam tubuh Anda. Apakah Anda masih punya urusan terhadap tubuh Anda setelahnya? Enggak. Padahal itu adalah Anda. Terus kenapa Anda enggak meneruskan urusan Anda? Apa itu? Melihat, lalu kemudian melakukan proses reaksi terhadap makanan yang Anda masukkan. Anda limpahkan kemudian sebagian ke tangan, sebagian ke kaki, sebagian masuk ke nutrisi tubuh yang lain. Kenapa Anda bekerja? Kenapa seketika itu Anda melemparkan kepada tubuh Anda sendiri? Artinya apa? Yang menciptakan tubuh itulah yang mengatur tubuh itu. Dan itu bukan Anda. Anda hanyalah ciptaan yang tak punya daya apa-apa. Dan memang manusia itu diberi tiga keadaan. Ini sering saya uraikan.
baik itu di kelas-kelas maupun di forum-forum seperti ini, bahwa manusia itu memiliki tiga keadaan, tiga kodrat. Yang pertama, manusia itu memiliki tingkat kecerdasan, sehingga dia bisa berpikir, dia bisa menolak, dia bisa menerima, dia bisa mengkritik, dia bisa memprotes, dia memberikan saran, bisa memberikan pesan, dan seterusnya. Kenapa? Karena manusia itu memiliki tingkat intelijensi, tingkat pemikiran logika. Berbeda dengan monyet. Monyet itu tidak bisa berpikir. Dia diikat oleh item-item kadar, kodratnya. Yaitu itu sudah menjadi sunnatullah, hukum alam bagi mereka. Jadi monyet-monyet itu nggak bisa berpikir. Nah, manusia bisa berpikir. Tetapi kecerdasan manusia itu terkadang membawa manusia itu sendiri untuk culas terhadap dirinya sendiri. Ketika manusia ini memiliki kecerdasan, maka kodrat yang kedua adalah memiliki kodrat freelance, atau dia free will, atau dia memiliki kehendak bebas. Bisa beriman, bisa ingkar, bisa percaya, bisa tidak percaya, bisa serius, bisa hanya bercanda, bisa beriman, bisa kufur. Tergantung. Jadi kalau Anda kemudian membesar-besarkan, ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Justru pernyataan-pernyataan keyakinan yang muncul dalam benak Anda, pikiran Anda terhadap keadaan itu, menandakan bahwa Anda adalah manusia yang gagal menemukan diri Anda sebagai manusia. Orang yang berhasil menemukan dirinya sebagai manusia, dia akan sampai kepada Tuhannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, cobaan. Mungkin di dalam kehidupan saudara terlalu banyak cobaan, terlalu banyak ujian, banyak kesengsaraan. Anda sering disakiti, Anda sering dikhianati, kekasih Anda sering selingkuh, dan seterusnya. Boleh jadi karena itu adalah ujian. Mungkin Anda pernah kehilangan kekasih yang Anda sangat cintai. Mungkin Anda pernah kehilangan, ditinggal mati oleh istri yang Anda cintai. Mungkin Anda dikecewakan oleh pimpinan Anda. Ujian-ujian itu datang, sehingga apa yang terjadi? Anda frustasi. Apa akibatnya? Kemudian Anda menjadi orang lemah di dalam mengambil sebuah keputusan. Anda selalu pasrah dengan keadaan yang Anda bawa, yang Anda sadar, yang Anda datangkan dari alam bawah sadar Anda. Sehingga yang terjadi kemudian, Anda sudah tak mampu lagi menangkal keinginan-keinginan diri Anda untuk menolak adanya Tuhan. Kenapa? Beban hidup ini terlalu berat. Bagaimana lagi saya harus sholat? Beban hidup ini terlalu berat. Masa saya harus lagi berimpok, bersedekah? Capek-capek. Baiknya saya hidup saja apa adanya. Ngapain juga harus saya sujud, sholat. Padahal itu sesuatu yang masih sifatnya ilusi, sifatnya halusinasi, sesuatu yang tidak nampak. Kemudian sehingga pemikiran-pemikiran itulah yang melahirkan kepada keadaan ujian tak Anda sanggupi hadapi. Kemudian Anda memilih, kemudian dalam kehendak bebas tadi itu memilih untuk jadi pemalas. Kemudian dalam tingkat intelijensi Anda itu tidak berfungsi dan tidak bekerja. Apa yang terjadi? Kufur kepada pencipta. Padahal tahu. Besok hari Ahad. Setelah hari Ahad, Senin. Setelah hari Senin, Selasa. Mau tidak mau, suka ataupun tidak, besok Senin, besok Selasa harus datang. Tidak bisa tidak datang hari Senin itu. Harus datang. Detik, menit, jam. Harus datang hari Senin. Harus datang bergulir hari Selasa. Menandakan apa? Kita digiring kepada ketiadaan. Jadi orang yang berakal sehat sadar tuh, Bang Suma dalam hari Senin menghabiskan waktu 24 jam. Saya hari Senin menghabiskan waktu sama 24 jam juga. Bang Suma tidak dilebihkan 30 menit. Saya pun demikian tidak dilebihkan 30 menit. Hari Senin bagi Bang Suma sama 24 jam. Hari Senin bagi saya juga 24 jam. Tidak ada yang dizolimi oleh pencipta langit dan bumi di situ. Yang zalim adalah kamu sendiri. Yang zalim adalah Anda sendiri. Kenapa? Anda tidak mengisi waktu yang sangat-sangat singkat itu
dengan tunduk kepada yang menciptakan alam ini. Padahal Anda tahu. Contoh, suatu ketika Anda berpikir seperti ini. Ya, sebentar lagi kita akan tahun baru ya, tinggal 2 bulan misalnya. Anda tunggu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, bulan Oktober, bulan November, bulan Desember. Tibalah waktunya kemudian, ya, trompet tahun baru beralih 2026 itu ada hadir malam itu. Tapi Anda menunggu itu lama. 2 bulan waktu yang lama loh. Tapi seketika itu, waktu Anda, konsentrasi Anda dipalingkan kepada masalah-masalah lain. Dalam banyaknya kemudian masalah dalam hidup Anda. Tiba-tiba Anda duduk merenung sambil minum kopi di teras rumah. Sambil melihat kalender ditempel dari Bank BRI. 2026 kalender baru Januari. Loh, ini bulan berapa ya? Kok sudah bulan Maret rupanya ya? Anda tiba-tiba duduk di bulan Maret, di mana pada saat Anda berpikir di bulan Oktober, ini kok masih lama lagi ya? Tahun baru masih 2 bulan. Tahu-taunya begitu Anda duduk merenung, berpikir dan melihat kalender, loh, ini kok sudah bulan Maret ya? Padahal baru terasa sehari yang lalu saya berpikir di bulan Oktober saya berpikir akan tahun baru. Saya rasa lama kali. Tapi ketika saya duduk di sini di bulan Maret, melihat ke belakang di bulan Oktober 2025, kok serasa cuman sehari ya? Itulah hebatnya kemudian insting manusia yang dicipta oleh penciptanya. Apakah itu buatan saudara? Bukan. Ada yang mengadakan, ada yang menciptakan. Itulah yang disebut Khalik, sang pencipta. Dan hanya orang yang menggunakan akal yang bisa sampai ke sana, bukan yang akal-akalan. Nah, kemudian ketika Anda digiring kepada hari, minggu, bulan, tahun, tiba masa di mana tubuh Anda akan pamit. Ada 2 unsur di dalam tubuh manusia yang sejak dicipta oleh penciptanya itu tidak pernah terpisah sedetik pun. Sedetik pun, sekejap mata pun, sekedip mata pun. 2 unsur ini adalah jasad dan ruh. Ada masa di mana 2 unsur ini akan berpisah. Mereka akan berpisah. Kalau kita dengan ibu kita saling menyayangi, kasih sayang yang sempurna, tapi ada masa kita dan ibu akan berpisah. Kita sangat cinta kepada anak-anak kita, tapi ada masa kita dengan anak kita akan berpisah. Tapi ada di atas muka bumi ini yang tidak pernah terpisah. Kemana dia pergi, kemana dia datang, kemana dia duduk, kemana dia berdiri, kemana dia baring, 2 unsur ini tetap bersama. Apa itu? Jasad dan ruh. Ada masa di mana jasad dan ruh akan say hello, bye-bye, selamat tinggal tubuhku. Menunggu hari kebangkitan untuk kita jumpa kembali. Tubuh ini, kalau kita nggak pelihara berdasarkan dengan perintah sang pencipta, maka tubuh akan kembali kepada kadar yang negatif. Begitu juga ruh. Kalau kita tidak bersihkan dalam kehidupan kita ini berdasarkan keinginan sang pencipta kita, maka akan menempati tempat yang sangat-sangat dihinakan. Inilah fungsinya akal. Bahwasanya ketika Anda digiring dari menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, Anda akan meninggalkan dunia ini pelan-pelan. Nah, bedanya Anda dengan saya, ketika saya mengisi hari Senin 24 jam, saya mengisinya dengan ketundukan kepada Tuhan pencipta alam ini. Ada nilai plus yang bukan angka yang saya torehkan dalam hidup saya selama 24 jam itu. Sementara Anda juga memperoleh hak yang sama. Bedanya saya hidupku 24 jam di hari Senin itu berkualitas. Ada ketundukan kepada pencipta alam. Sementara Anda yang ada hanya kepongahan, kesombongan, keangkuhan, padahal ilmu secuil. Jadi
Anda menghadapi kehidupan, kita memiliki perbedaan. Saya, dalam hidup saya, digiring kepada ketiadaan di bumi, Anda digiring kepada ketiadaan di bumi. Bedanya, saya menundukkan diri saya kepada Sang Pencipta, sedangkan Anda menyombongkan diri kepada Pencipta. Kita sama-sama akan tiada, dan sama-sama akan dikembalikan kepada Sang Pencipta kita. Itu tidak mungkin tidak. Itu adalah sesuatu yang mutlak, absolut akan terjadi. Sebagaimana besok adalah minggu, begitulah besok alam kubur. Hari ini Anda boleh menyombongkan diri, wah Tuhan itu nggak benar, Tuhan gini bla bla bla, dengan keterbatasan ilmu. Tapi tunggu, Anda akan berhadapan dengan yang disebut malaikat maut. Pada saat makhluk-makhluk berjubah hitam ini datang, orang-orang di samping Anda itu masih tertawa, masih tersenyum, masih sibuk main HP. Tapi karena dia diutus spesial untuk Anda saja, Anda sudah mengalami hal-hal yang aneh. Anda sudah teriak kepada orang kiri kanan, tapi orang tidak peduli. Anda berasa kemudian ingin minta bantuan, tapi orang-orang tidak peduli. Seakan-akan tak ada yang terjadi dengan Anda. Anda sendiri yang sibuk. Kenapa? Karena aura alam barzakh sudah mendatangi Anda. Pada saat Anda ingin berteriak menolong kepada akal, akal tak sanggup. Anda minta tolong kepada tangan yang Anda gunakan untuk sombong di hadapan Pencipta, tangan Anda tak sanggup. Kaki Anda gunakan untuk minta tolong kepada kaki Anda, kepada batok kepala Anda, kepada tabungan Anda, kepada harta Anda, kepada jabatan Anda, kepada pangkat Anda, nilai-nilai kebangsawanan Anda pakai, Anda panggil untuk menolong Anda dari malaikatul maut. Tapi mereka semuanya hanya tertunduk lesu. Jangankan kamu wahai si fulan, bumi ini pun takut kepada hal yang engkau takuti tersebut. Lalu apa daya Anda? Masih mau sombong? Masih mau merendahkan tangan? Ah, itu enggak ada, Tuhan itu enggak ada. Apa sih Tuhan itu? Sementara Anda berbicara seperti itu, Anda berdiri 55 menit aja sudah kena asam lambung, asam urat. Sedikit-sedikit sakit, sedikit-sedikit flu, sedikit-sedikit pinggang sakit, sedikit-sedikit sakit kepala. Anda tahu, ketika Anda sudah merasakan hal-hal seperti itu sebenarnya kode alam kubur. Ketika Anda sudah mulai sedikit pelupa, ketika Anda sedikit-sedikit sakit, ketika kemudian uban sudah mulai tumbuh, sebenarnya itu adalah tanda-tanda panggilan alam kubur bagi orang yang berpikir. Jadi seperti itu saudara. Jadi seperti itu yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Karena Anda merasa seorang yang sudah murtad dari Islam, karena pemikiran Anda yang Anda jadikan sebagai acuan untuk menilai Islam agama yang keliru, yang tidak benar, tapi senjata yang Anda gunakan kemudian untuk menilai itu sama sekali tidak ada, hanya pemikiran seorang awam yang tak tahu apa-apa tentang Islam. Saya kira demikian dari saya sebagai contoh-contoh kalau ketika kita ingin menyampaikan sebuah pernyataan di depan umum tanpa malu-malu, dengan pakaian lengkap, berdasi dan rambut disisir ke sebelah samping kanan. Demikian. Silakan. Baik. Ya, ini ada Mbak Ebi yang itu Gurunda, yang beliau ini mualaf beserta dua adiknya ya kalau nggak salah, ikut mualaf, tapi kendalanya dia diusir nih sama mungkin sama orang tuanya ya, tapi insya Allah beliau akan ikut umroh beserta dua adiknya Gurunda ke travel kita itu Gurunda. Ini Pak Ebi katanya masih ada unek-unek, silakan dijabarkan ke Gurunda. Baik, terima kasih ya Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya buat Bang Zuma. Saya juga Ibu. Ih, jangan panggil Ibu. Oh iya, panggil Nona, Ebi panggil aja, adik. panggil Ebi aja. Oh iya, Mbak Ebi. Bang Zuma, mohon maaf saya mengucapkan terima kasih buat Kang Kian, buat semuanya juga. Terima kasih, saya adalah salah satu penonton Bang Zuma pada saat itu yang akhirnya membuat saya tertegun untuk
menjadi seorang mualaf. Allahu Akbar. Masya Allah. Saya ada pada saat itu adalah saya seorang istri dari anak seorang pendeta di Gresik Ya. yang pada saat itu membuat saya, awalnya saya mendapat siaran dari salah satu teman di tempat kerjaan. Kebetulan saya pada saat itu saya bekerja di Bepom. Ada siaran yang status di WhatsApp yang membuat saya menjadi tertegun untuk sedikit mengetahui tentang dakwah Gurunda di TikTok. Pada saat itu membuat saya mempertanyakan tentang jati diri saya sebagai seorang Kristen pada saat itu. Kebetulan saya kenal juga dengan Bang Fandi Ahmad. Ada perdebatan Gurunda dengan Bang Fandi yang pada saat itu membuat saya menjadi tertegun untuk mengenal Islam. Alhamdulillah, Alhamdulillah. 6 bulan yang lalu saya memutuskan untuk menjadi seorang mualaf, dan Allahu Akbar. saya mendapatkan sebuah tekanan besar dalam keluarga juga. Pada saat itu saya adalah seorang istri dari anak seorang pendeta Gurunda. Oh iya, iya. Saya tadi sempat Menantu berbicara, dari ya, seorang pendeta, iya. tadi saya sempat berbicara sama Bunda Dewi. Saya sedikit bercerita dan ada sedikit rasa yang sampai saat ini membuat saya masih gemetar setiap saya menceritakan itu, Gurunda. Iya, Karena panggil Bang Suma aja biar Ya, lebih akrab Bang Suma. lagi ya. Bentar Mbak Ebi, teman-teman biar Mbak Ebi bisa open cam, silakan di follow-follow ya, biar bisa open Ya. cam, silakan di follow-follow yang 2,8 ini ya, biar bisa open cam, biar kita bisa ngelihat Mbak Ebi seperti apa. Ya lanjut Mbak Ebi. saya keturunan Tionghoa bermarga Wang. Pada saat itu orang tua saya benar-benar memberikan tekanan yang luar biasa dari mental, hujatan serta kerusakan psikolog saya yang dengan keputusan yang saya ambil, Bang Zuma. Tadi kebetulan ada salah satu teman saya penonton Bang Zuma, dan Kang Kian ini yang memberitahukan bahwa mengizinkan untuk seorang mualaf untuk ikut umroh, karena saya 2 kali ditolak Bang Zuma untuk mengikuti umroh. Karena pertama, ketika saya mendaftar travel, karena mungkin saya belum merubah KTP saya, KTP. tapi saya Oh, iya. menunjukkan sertifikat saya dari LM dari Gresik ya. Pada saat itu saya menunjukkan, tetapi ditolak karena saya belum merubah KTP, karena akan terkendala mungkin dengan administrasi. Kemudian kedua kalinya saya sudah punya KTP dan alhamdulillah sudah Allah izinkan dengan segala kemudahan untuk merubah KTP saya. Masih ditolak dengan salah satu travel, dikatakan bahwa mungkin iman saya masih kurang karena takut mengganggu perjalanan dan akan membuat saya susah mungkin ya Bang Zuma untuk mengikuti perjalanan umroh ibadah itu. Makanya ketika tadi ada salah satu teman saya mengatakan bahwa di sini bisa membantu saya untuk menjalankan ibadah umroh. Saya mencoba menghubungi Kang Kian dan alhamdulillah mendapatkan respon yang positif dan baik sekali, termasuk dengan Bunda Dewi dan Bunda Nora. Tadi siang saya sudah masuk ke sini dan alhamdulillah sangat baik sekali. Bahkan setelah turun dari roomnya tadi ada beberapa hujatan yang masuk ke DM saya. Kenapa saya privatkan lagi? Tadi sudah saya buka privatnya, tapi lumayan agak masih belum kuat iman Bang Zuma untuk menghadapi cemoohan-cemoohan tentang itu semua. Iya. Mohon maaf, terlalu Masya Allah. berat banget Bang Zuma. Dibuka Bahkan lagi aja privatnya Mbak Ebi, biar di follow sama teman-teman. baik, setelah ini akan saya buka, Kang. Alhamdulillah adik saya satu yang perempuan mengikuti saya dengan arahan yang saya coba jelaskan tentang
Masya Allah banget. Lagi-lagi adik saya pun yang perempuan ikut beberapa debat Bang Zuma dengan beberapa, termaksud saya salah satu penonton RK. Adik saya akhirnya memutuskan ikut mualaf dengan saya. Allahu Yang terakhir, Akbar, adik Masya saya yang Allah. laki-laki yang masih SMA Subhanallah. kelas 12 itu yang agak dahsyat Bang Zuma. Bahkan Iya. adik saya sempat diracuni oleh orang tua saya sendiri Astagfirullahaladzim. karena bapak saya ayah saya bilang, lebih baik kamu mati di tangan saya daripada kamu mengkhianati agamamu. Makanya pada saat itu saya pindah dari Gresik ke Jakarta karena saya ikut dengan teman saya. Tapi ketika saya dapat kabar dari adik saya coba jemput dan lagi-lagi intimidasi yang saya dapatkan tidak main-main. Sampai akhirnya saya berpindah lagi ke Lampung. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah ada di Lampung dengan adik dari ibu saya. Yang ingin saya pertanyakan Bang Zuma, ada beberapa hal yang masih saya tadi sudah sempat saya tanyakan, tapi pertanyaan tadi belum selesai. Tentang dari makna dari surat Ar-Ra'd ya Kang ya, Ar-Ra'd yang 11, di mana Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri yang mengubahnya dengan sebuah qadar atau takdir. Yang saya pertanyakan adalah Bang Zuma, ini pun yang menjadi pertanyaan saya dan adik-adik saya, jika memang sudah ada yang namanya takdir, kenapa saya harus dilahirkan dalam agama yang mungkin salah? Tetapi ketika saya diperkuat dengan surat Ar-Ra'd tersebut, saya merasa bahwa adik saya yang laki-laki sempat ada pertanyaan, mungkin bercandaan ya Bang Zuma, oh berarti kita dipermainkan sama Allah gitu. Saya bilang jangan langsung menjudge, kita tetap berhusnuzon, kita tetap istiqomah. Nanti akan saya coba tanyakan dengan Bang Zuma, dengan tim. Jadi maksud dari kata penjelasan di mana kita sudah punya takdir masing-masing setiap manusia sebelum dilahirkan. Tetapi ketika kita dilahirkan dalam satu lingkup atau lingkungan keluarga yang mungkin berbeda, sedangkan saya tahu inna dina indallahil Islam ya, sungguhnya agama yang diridhoi sama Allah itu hanya Islam. Tapi mengapa jika memang sudah ada takdir, kenapa ada surat penegasan bahwa tidak akan mengubahnya itu, Bang Zuma? Mohon maaf, minta tolong pencerahannya biar saya bisa lebih meyakinkan kepada saudara dan saudari saya tentang pertanyaan yang sampai saat ini masih membuat saya agak tanda tanya besar. Jika memang Islam itu adalah agama yang benar-benar Allah ridhoi sampai nanti akhir zaman, kenapa saya harus dilahirkan dalam lingkungan keluarga yang mungkin berbeda? Dan maaf Bang Zuma. Iya, nggak apa-apa. Kenapa saya harus dilahirkan? Padahal saya punya takdir yang mungkin jika Allah sudah berbaik hati dari awal, saya mungkin bisa lebih awal dilahirkan dari ruang lingkup Islam. Walaupun saya tidak menyalahkan takdir, saya tahu Allah itu baik dan saya tetap berhusnuzon. Mohon pencerahannya Bang Zuma untuk menjawab pertanyaan saya dan adik-adik saya. Baik, sebelum Gurunda jawab, Ebi dibuka dulu privatnya dulu biar bisa open cam nanti ya. Baik. Ya, lanjut dulu. Bisa open cam? Baik, saya coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dulu Gurunda? Iya, baik. Jadi gini, ini pertanyaan yang sangat menarik dari teman kita. Tapi kemana orangnya? Buka dulu privat beliau. Oh iya, mohon izin guru-guru saya yang ada di sini, masya Allah ada Dinda dia, jadi nggak enak nih. Kebetulan saya yang ditanya, saya coba untuk melakukan pendekatan secara logika aja. Kita tunggu beliau naik.
Aman kena lanjut. Iya. Lanjut Dek nih beriku. Alhamdulillah Gurunda. Moderator dipantau moderator. Namanya Siap. Ebi. Dalil di mana tadi itu katanya Bang Juma? Dia bawa data dari Iya. Dari Al-Qur'anul Karim surah apa tadi ya teman-teman ya? Arad asal ayat 11. Arad, iya. Lahu muaqibat. Yang itu kayaknya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Iya. Iya betul. Kita tunggu beliau. Izin Bang Juma. Iya, silakan Bang. Tadi sore jelang maghrib pertanyaan yang sama dilontarkan juga. Oh, Saya coba jawab tadi. Masya Allah. Saya bilang, Bang Zuma pernah bilang ada kehendak bebas itu, Bang Zuma. Silakan, lanjut. Iya. Sudah ada orangnya? Sudah ada Gurunda. Ebi udah monitor. Iya, maaf Bang Zuma, aku tadi langsung turun. Ya, saya dengarkan Bang Zuma. Izin Bang Juma, host bisa mohon izin Ibu Ebi bisa sekalian sharing kesaksiannya, kenapa alasannya. Bentar bang, biar dijawab dulu pertanyaan dari Mbak Ebi ini ya bang, bentar bang. Siap Bang. Iya, karena beliau bertanya kalau setelah saya memberikan jawaban mungkin bisa dengan pertanyaan saudara tadi. Jadi gini, ketika Al-Quranul Karim diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa di dalam Al-Qur'anul Karim itu Allah Subhanahu wa taala pernah menyatakan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah dalam surah Al-Maidah ayat 12? Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad akhazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban wa qala Allah inni ma'akum. Jadi sebelum Islam datang, Allah lebih dulu memilih Bani Israel, mengangkat derajat mereka, menentukan kemudian bahwa di tengah-tengah mereka banyak diutus nabi dan diberikan kitab-kitab suci kepada mereka. Lalu pencipta langit dan bumi mengatakan, aku bersama dengan kalian. Jadi Bani Israel ini nanti ada yang disebut Yahudi, ada yang disebut Nasrani, ada juga yang disebut orang-orang zolim yang ada di antara mereka. Nah, orang-orang zolim ini nanti larinya kepada laqad kafaral ladina qalu. Itu jatuh kepada kadar orang zolim. Nah, setelah kemudian Allah memilih kemudian Bani Israel, ayat selanjutnya mengatakan fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Jadi mereka yang sudah dipilih ini justru bukan menghantarkan mereka bersyukur, mensyukuri setiap nikmat yang Tuhan berikan kepada mereka, melainkan kebanyakan mereka itu ingkar, melanggar janji, sehingga Allah melaknati mereka. Jadi tadinya dipilih oleh Allah, kemudian dilaknati oleh Allah. Ketika mereka dilaknat oleh Allah, maka tentu ajaran yang muncul kemudian yang mengatasnamakan Bani Israel sudah pasti itu sudah tidak benar. Kenapa? Karena berasal dari orang yang sudah dilaknat oleh Allah. Nah, agama mana ini yang berasal dari sana, yang mendompleng dari sana? Tentu agama Anda sebelum masuk ke dalam ajaran agama Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika datang kemudian, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Wahai ahli kitab. Jadi yang diseru lagi adalah ahli kitab, Yahudi dan Nasara. Telah datang kepadamu Rasulku Nabi Muhammad menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Kalau kamu ikut kepada kitab yang dibawa oleh Nabiku, maka kamu akan mendapatkan cahaya. Maka kamu akan mendapatkan penjelasan tentang fungsimu untuk hidup di atas muka bumi ini. Maka Al-Quran aku wahyukan kepadamu wahai manusia sebagai petunjuk untuk mengikuti keridaanku kepada jalan keselamatan. Untuk mengeluarkan manusia termasuk kalian dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya,
dan menunjukkan kepada kalian dengan Al-Quran itu jalan yang lurus. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana dengan saya bang? Ketika kemudian Nabi Muhammad berseru kepada ahli kitab, tapi ternyata orang tua saya justru tidak berasal daripada orang-orang yang tunduk kepada syariat hukum Tuhan yang datang melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana dengan saya yang lahir dalam keadaan kufur karena berasal dari tengah-tengah orang yang kufur? Nah, saya mengatakan begini, orang yang lahir dalam keadaan kufur, ketika datang Al-Quran, apa kata Quran? Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah. Wa hadha kitabun musaddiqul lisanan arabiyya liyunziral ladina zalamu wa busyra lil muhsinin. Al-Quran datang membenarkan kitab Taurat sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini kemudian datang dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira pada orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi ketika kemudian Al-Quran sudah sampai kepada saudara Ebi, Tuhan sudah menggariskan Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang-orang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Berarti Al-Quran datang kepada orang-orang kafir juga sebagai pembawa kabar gembira kepada mereka seketika mereka menemukan diri mereka meninggalkan kekafiran dan melakukan kebaikan-kebaikan seperti yang Anda lakukan sekarang. Maka Al-Quran itu adalah merupakan kabar gembira untuk saudara. Lalu bagaimana dengan takdir? Ini secara logika saya ingin menjelaskan begini. Kalau kita berbicara mengenai ketetapan-ketetapan Allah di dalam Al-Quran yang tadi sempat dibacakan oleh saudari saya, guru saya, di situ dikatakan innallaha la yugayyiru ma biqaum hatta yugayyiru. Jadi dikatakan bahwasanya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Di dalam Al-Quran juga diterangkan kebenaran itu telah didatangkan oleh Allah. Barang siapa yang mau beriman silakan beriman, barang siapa yang mau kafir silakan kafir. Itu kaidah dalam Islam tuh. Nah, sekarang ketika Anda dilahirkan dalam keadaan kafir, lalu kemudian Anda menggunakan akal sehat, istimewanya Anda adalah ketika kami yang dilahirkan dari Islam sejak kecil, dosa-dosa kami itu terhitung dari sejak kami balik sampai hari ini, kecuali kami bertaubat dengan taubatan nasuha, dan itu sangat berat. Tapi kalau orang Kristen non-Muslim, istimewanya mereka adalah ketika sampai kebenaran Islam kepada mereka, lalu mereka bertaubat, masuk ke dalam ajaran agama Islam, maka seluruh dosa-dosa yang pernah ia lakukan bersih, semuanya dihapuskan oleh Allah. Itu keistimewaan. Itu keistimewaan. Itu keistimewaan. Jadi Allah itu sangat adil. Ada yang dilahirkan dalam keadaan kafir, tapi nanti di sekelilingnya tuh bunyi masjid, ada toa, mereka mendengarkan kebenaran-kebenaran dari Quran. Kalau mereka menggunakan akal sehat, maka mereka akan mendapatkan hidayah masuk Islam. Artinya mereka masuk Islam sudah dalam keadaan dewasa dan langsung bersih dosa-dosanya. Itu keistimewaan. Itu keistimewaan. Lalu bagaimana dengan ayat tadi dalam surah Ar-Ra'd ayat 11? Itu ayat 11 ya. Ayat 11. Nah, begini saudariku, pencipta langit dan bumi itu sudah mengetahui sebelum kita dicipta apa yang menjadi ending hidup kita di bumi ini, apa yang akan menjadi hasil upaya kita dari atas muka bumi ini. Jadi Tuhan tidak merubah sebelum manusia itu sendiri yang merubah kemudian. Jadi misalnya
saudara lahir dalam keadaan Kristen. Tetapi Tuhan sudah tahu bahwa di usia sekian orang ini masuk Islam, endingnya surga. Tetapi Tuhan tidak mau merubah keadaan itu. Harus Anda sendiri yang merubahnya. Kenapa orang ini bisa masuk surga? Padahal dia terlahir dalam keadaan Kristen. Padahal dia ini tadinya adalah menyembah selain daripada Allah. Karena dari hasil upayanya sendiri, kemudian Allah memberinya hidayah, melembutkan hatinya, sehingga pada usia sekian dia masuk Islam. Maka sebelum dia mati pun surganya sudah ditetapkan. Itu yang disebut takdir. Begitu juga yang lain, nerakanya sudah ditentukan. Kenapa demikian? Karena Allah lebih tahu, sudah tahu. Allah tidak terikat ruang dan waktu. Hasil ending dari pencapaian usaha manusia, pada akhirnya pencipta langit dan bumi sudah tahu lebih dulu. Itulah yang disebut takdir, ketetapan. Ini ditetapkan sudah neraka, ini ditetapkan sudah surga. Bukan berarti begitu dicipta Tuhan kemudian menetapkan, kau neraka aja karena wajahmu buruk, kamu surga aja karena wajahmu buruk. Tidak. Tetapi Allah setelah menciptakan, Allah melihat, oh ini si fulan ketika dia hidup usia sekian, dia masuk Islam. Ketika dia usia sekian, oh dia masuk kafir. Karena mungkin capek ibadah, atau dia pengaruh kemudian wanita, atau pengaruh harta, dia murtad. Makanya dia neraka. Jadi sudah ditentukan, dalam arti kata, ketentuan tersebut, takdir tersebut disebabkan karena kelakuan manusia itu sendiri, bukan karena Tuhan yang menetapkan. Karena dia sendiri yang mau. Nah, tinggal manusia jalani. Apa yang sudah diketahui oleh Allah, Tuhan sudah, manusia tinggal jalani. Contoh misalnya, saya seorang sutradara. Saya sudah tahu cerita yang akan muncul di dalam film tersebut, dan saya sudah bisa kasih kesimpulan. Si A meninggal pada sesi kedua, si B masih hidup. Yang tinggal nanti berdua, tinggal berdua nanti di akhir film yang hidup. Kenapa demikian? Karena bagi sutradara, cerita itu sudah diketahui, paham keadaan yang terjadi terhadap ciptaannya itu Tuhan sudah ketahui. Maka itulah yang disebut takdir, ketetapan Tuhan berdasarkan dengan berdasarkan terhadap keinginan manusia itu sendiri terhadap dirinya. Contoh misalnya nih, kita kenal ada seorang Kristen bernama Bom-Bom. Adakah paksaan dia menjadi Kristen? Tak ada. Berarti itu pilihannya sendiri. Ya. Tapi dia dilahirkan dalam keadaan Kristen. Betul. Tapi bukankah dia punya akal? Bukankah dia punya otak? Bukankah dia punya pemikiran? Dia punya kuping, dia punya mata, dia punya perasaan. Masuk akalkah Tuhan menjadi bayi? Masuk akalkah Tuhan dibunuh manusia? Kalau dia menggunakan akal, maka dia akan meninggalkan keyakinannya yang ada sekarang ini. Nah, itulah yang dikatakan takdir di dalam Islam terkait dengan nasib. Ya, kalau nasib itu beda lagi kajiannya. Saya kira begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada tambahan dari guru yang lain, silakan. Ya, baik. Ebi, silakan ditanggapi dulu Ebi. Sebelum ke guru yang lain, biar satu pintu. Dibuka mute-nya, Mbak Ebi. Loh, pental dia. Jaringan kali. Jaringannya jelek, dia kepental-pental terus, Gurunda. Oh ya? Tunggu naik lagi. Iya. Dari tadi ya naik lagi. Iya, mohon maaf. Jaringan di sini, Bang, di rumah. Ya, alhamdulillah. Saya sudah mendapatkan jawaban itu, dan insya Allah saya sudah sedikit paham tentang makna dari surat Ar-Ra'd ayat 11 dengan takdir yang sudah Allah tentukan kepada setiap umatnya. Ada titipan pertanyaan, ada Mbak Nia di sini yang sedang mendalami Islam, salah satu teman saya. Mbak Nia adalah salah satu teman saya yang aku masih belum bisa on cam, nggak tahu kenapa masih belum bisa on cam. Aku udah coba masih tidak bisa, aksesnya masih belum. Ada Mbak Nia, Bang Zuma, Kang Ken di bawah, salah satu teman saya yang saat ini sedang mendengarkan
pertanyaan ini dan semoga Ya, beliau Mbak Nia sukses ini untuk Muslim apa menjadi Kristen, Mbak? Kristen. Suruh naik aja, suruh naik aja. Suruh naik Dia aja biar langsung. Dia malu orangnya. Dia sedang Gak apa-apa, suruh naik saja aja. di bawah. Mbak Nia silakan kalau mau naik sini Mbak Nia, biar ada pertanyaan yang mungkin bisa membantu untuk insya Allah dia berniat untuk mualaf, tapi mungkin masih ada beberapa pertanyaan yang pelajaran yang saya ambil yang belum siap dengan tekanan-tekanan dari pihak keluarga seperti yang saya alami. Mungkin masih ada keraguan-raguan saat ini. Saya sudah coba untuk bilang tadi, naik saja silakan, tidak masalah. Ya, Mbak Nianya ada di situ nggak, Mbak Ebi? Banyak banget ini, ada 3.000. Tadi udah saya bilang, dia tadi sempat typing. Saya sempat baca typingannya, assalamualaikum dia. Tapi tidak mau kemana Mbak Nia. Saya sudah bilang tadi naik saja, tidak masalah. Ada Bang Zuma, ada yang lain-lain. Ada para tim yang bisa menjelaskan tentang keyakinannya makin untuk memutuskan dan meyakinkan diri bahwa setiap mualaf pasti ada saja cobaannya. Saya sudah coba berdiskusi dengan beliau, tapi mungkin masih belum siap. Dan ada beberapa pertanyaan lagi yang mungkin masih. Saya silakan Mbak Nia, masih ada di sini atau tidak, bisa naik ke sini Mbak Nia. Biar kita sama-sama belajar tentang menjadi seorang muslimah yang baik. Biar Mbak Nia makin yakin tentang ketetapan hati bahwa kita yang mengubahnya Mbak Nia, bukan Allah yang Allah sudah menentukan takdir, tapi kita yang mengubahnya. Ya, betul Terima sekali. kasih Bang Mbak Zuma Nia, untuk naik aja Mbak Nia. Modal aku Ya. sejambak aja Mbak Nia. Teman-teman tolong di follow Mbak Ebi ini biar secepatnya bisa on cam ya Ya, teman-teman. saya sudah coba Ini yang tadi 34. belum Harus saya. 1.000 Mbak. Itu baru 700. Iya, baik. Ya, Terima kasih gimana banyak. tentang jawaban Gurunda tadi, Iya, Mbak Ebi? masalah. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan jawaban yang selama ini sebenarnya banyak yang menjelaskan, termasuk tadi pertanyaan dari Ustadz Arif ya. Tadi sudah menjawab, tapi belum selesai pertanyaan saya karena agak masih takut banget untuk memberikan pertanyaan. Tapi ya, alhamdulillah sudah. Terima kasih untuk pencerahannya Bang Zuma. Masih ada titipan pertanyaan dari adik saya tentang Islam. Itu ada yang namanya Syiah. Jadi kemarin itu sempat ada pertanyaan, Islam apa? Islam ortodoks, Islam Syiah kah? Karena kan kita di Kristen ada Kristen ortodoks ya, yang kebetulan kurang lebih dari memakai hijab juga menggunakan tasbih yang Kristen ortodoks. Maka adik saya ingin bertanya tentang apa itu Syiah. Ya, mungkin saya serahkan kepada Dinda Dio untuk menjelaskan tentang ini. Mohon izin Dinda. Ya, siapkan aku. Ya, silakan. Ya, bismillah. Jadi sebenarnya kalau kita ingin melihat sejarah asal muasal dari mana sekte Syiah ini muncul, awal mulanya itu dari seorang Yahudi yang berpura-pura masuk ke dalam Islam. Kemudian dia menampakkan loyalitas yang berlebihan terhadap Ali bin Abi Thalib. Namanya Abdullah bin Saba. Nah, Abdullah bin Saba ini berpura-pura masuk ke dalam Islam, kemudian dia tampakkan loyalitas berlebihan terhadap Ali bin Abi Thalib, sampai ada di antara mereka yang mentuhankan Ali bin Abi Thalib. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk merusak Islam dari dalam. Ini disebut dalam istilah Islam, disebut dengan istilah gulu, lewat batas dalam memuji, lewat batas dalam memihak. Padahal Ali bin Abi Thalib itu adalah salah satu khalifah Rasulullah setelah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, kemudian beliau yang keempat Ali bin Abi Thalib, dan merupakan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus merupakan sepupu beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, seiring berkembangnya zaman, maka muncullah kelompok orang-orang yang memang menginginkan fitnah di awal-awal Islam dahulu. Maka dua kelompok besar muncul, ada Syiah, ada lawannya kaum Khawarij. Nah, ini sebenarnya sekedar pengetahuan umum saja, karena kalau untuk Kak Ebi atau adiknya atau temannya yang baru masuk Islam untuk mendalami hal yang seperti ini,
menurut saya pribadi kurang pas. Kenapa? Karena nanti itu akan datang bisikan-bisikan syaitan untuk membuat tashkik. Tashkik itu meragu-ragukan, membuat kita ragu. Nah, kalau saya pribadi lebih condong kepada pendapat ulama-ulama Islam, ulama-ulama besar dalam Islam dari kalangan ulama terdahulu yang mereka mengatakan Syiah itu bukan bagian dari Islam. Mereka hanya datang untuk merusak Islam dari dalam. Makanya kalau kita pelajari dengan teliti, rincian-rincian yang diajarkan dalam agama Syiah itu jauh berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu garis besarnya, Kak Ebi. Aku bisa paparkan bagaimana bentuk keyakinan kufur yang mengeluarkan mereka dari agama Islam. Dan aku punya kitabnya dan itu banyak sekali bukti-buktinya. Nah, cuman mungkin kurang pas rasanya kalau itu dibahas secara detail di sini. Seperti itu. Yang intinya Islam tidak pernah mengajarkan Syiah. Dan Syiah itu bukan bagian dari Islam. Adapun orang-orang yang loyal terhadap Ahlul Bait, keluarga Nabi Muhammad SAW, ya itu bagian dari Islam. Tapi nanti Syiah masuk mendompleng ke situ untuk merusak Islam dari dalam. Begitu Kak Ebi. Nabi Muhammad SAW tidak mengenal yang namanya Syiah. Kayak Paulus gitulah. Kurang lebih begitu. Kurang lebih begitu. Ya, saya paham. Jadi ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu murni, tidak ada satupun di dalamnya yang mengajarkan harus jadi Syiah atau ikut Syiah atau jadi pengikut Syiah, nggak ada. Justru Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita. Syiah itu kan dari kata kelompok, ya, Syiatu Ali artinya kelompoknya Ali, artinya dia punya loyalitas yang berlebihan terhadap Ali bin Abi Thalib, terlebih khusus kepada keluarga Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Tapi ada kejanggalan di situ, di mana mereka ini sangat membenci keluarga Nabi yang paling dekat dengan Nabi di waktu itu. Siapa dia? Itulah istrinya, Aisyah radhiyallahu anha. Padahal Aisyah itu termasuk istri yang paling dicintai oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Merupakan anak dari teman yang paling dekat dengan beliau, itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi mereka kafirkan, mereka benci. Nah, itulah agama Syiah yang sesungguhnya. Cuman banyak yang belum mengetahui tentang hal tersebut. Nah, ini secara garis besar saja. Yang pada intinya Nabi Muhammad SAW pernah berpesan, taraktukum fikum amrain lan tadillu abadan ma in tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian, wahai umatku, dua perkara. Kalian tak akan pernah tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini. Apa itu? Kitabullah, yaitu Al-Quran, dan sunnahku, yakni hadis-hadis Rasulullah yang sahih yang beliau contohkan kepada para sahabat. Nah, itulah yang kita tiru, itulah yang kita ikuti. Taraktukum ala mahajjatin bayda lailiha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halikum. Aku telah tinggalkan untuk kalian agama yang putih terang benderang, sangat jelas. Artinya apa? Tuntunan Nabi Muhammad itu sangat jelas, terang. Lailuha kanahariha, malamnya sama seperti siangnya. Artinya antara malam dan siang gak ada bedanya, sama-sama terang. Saking jelasnya agama Islam, semua lengkap dengan dalilnya, semua lengkap dengan tuntunannya. Dan itu saya yakin Mbak Ebi menyaksikan itu dalam diskusi-diskusi Bang Zuma atau teman-teman yang lainnya, ya kan, jelas semua kan. Ditanya mereka jawab dalil, tanya jawab dalil. Yang malah yang mutar-mutar tuh justru oten malah. Nah, seperti itu. Nah, apa kata Nabi? Lailiha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halikun. Tidak ada seorang pun yang menyimpang dari agama yang terang benderang, yang jelas, yang telah aku titipkan, yang aku telah tinggalkan ini nanti setelah wafatku. Tidak ada seorang pun yang menyimpang dari agama ini, melainkan dia pasti akan menjadi orang yang binasa. Nah, jadi kewajiban Kak Ebi sekarang adalah pelajari Islam itu dari sumbernya. Insya Allah kami dari API siap ya untuk melakukan pelayanan apapun bentuk pertanyaan. Kalau ada apa-apa mungkin Kak Ebi mau bertanya, boleh langsung ke tim kita APII yang mungkin punya nomornya, atau DM bisa langsung. Kita insya Allah Kak Ebi 24 jam. Kenapa? Karena kita saudara. Kita bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Tadi aku sempat dengar Kak Ebi mengatakan waktu di Jakarta dapat ini. Sayangnya kita belum kenal sebelumnya karena
Alhamdulillah kita di Jabodetabek juga ada API Jabodetabek. Kebetulan saya diamanahkan oleh guru kita, abang saya, Bang Zuma, sebagai ketua API Jabodetabek. Mungkin kita bisa koordinasi, insya Allah kita bisa berikan perlindungan ya untuk sementara kalau memang datang di Jakarta. Jangan takut. Orang-orang beriman itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Itulah wali-wali Allah, orang-orang yang ditolong oleh Allah. Tak ada rasa takut dan tidak ada rasa khawatir bagi mereka. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Kak Ebi adalah saudari saya, sama seperti yang lain. Kita di sini semua bersaudara. Jangan takut, Kak. Jangan takut. Kakak enggak sendiri. Ya, kakak enggak sendiri. Tadi masalah travel juga. Kalau saya bermasalah, enggak apa-apa. Nanti hubungi saya. Saya hubungin kawan-kawan saya yang punya banyak travel itu. Nanti nebeng ke situ aja. Berangkat. Bismillah. Insya Allah Ta'ala. Terima Pak kasih. Ustadz. Iya, kalau masalah travel itu udah teratasi. Teman-teman, mungkin biar bisa open camp, kalian pengen lihat Mbak Ebi open camp, silahkan di follow Mbak Ebinya ya. Silahkan. Sebentar ya, Bang. Kopi ini Muslim apa Kristen kopi? Saya Kristen. Protestan. Kenapa? Ada apa? Kenapa? Ada masalah apa? Tidak ada masalah, saya bisa bertanya di room ini. Enggak, dari tadi Anda motong-motong terus, ada apa? Enggak percaya Ebi mualaf? Enggak, saya kan izin tadi kalau bisa berbicara. Suara Anda pun kecil, gedein dikit. Minoritas suara kau. Saya mau menanyakan aja, Bang. Nanya apa? Tadi kan ayatnya, dalilnya sudah dibacakan sama Bang Juma. Kan. Ya. Kalau bisa sedikit kesaksian dari Kak Ibu Ebi, kenapa mualaf? Mungkin itu ada alasannya. Ya, alasannya dia nggak percaya punya Tuhan manusia, itu Bang. Ya kan perlu kita dengarkan juga. Udah tadi. Bisa dibagikan sama Ibu Ebi. Yang kedua, suami Ibu Ebi kan sudah bersuami. Kira-kira diizinkan nggak mualaf gitu? Gimana seperti itu? Ya udah dengerin nih. Silakan Mbak Ebi. Biar Kang, biar saudara Kopi mana tahu bisa dapat hidayah juga. Silakan Mbak Ebi dijelaskan sesuai dengan pertanyaan beliau. Ya, Kang Juma, Bang Juma. Silakan Bang, silakan. Iya, saya juga ingin tahu, penasaran juga sih. Dasar awal yang mendasari kemudian ninggalin agama masuk Islam itu apa itu Mbak? Biar kami tahu di sini. Ya, kalau Akang kan udah tahu, kami belum tahu. Silakan. Ibu Ebi dari Kristen Protestan atau Kristen Katolik gitu aja? Saya dari Protestan. Silakan Ibu. Saya dari Protestan. Baik, saya mohon izin Bang Zuma dengan teman-teman. Iya, silakan. Semuanya, saya ingin sedikit bercerita. Pada saat itu di tahun 2024 tepatnya, ketika saya sedang mengandung ya. Pada saat itu saya sedang mengandung, kemudian ada satu hal yang membuat saya merasa cemas dan merasa saya pun tidak tahu dengan hati saya. Ketika satu momen di mana saya sedang terduduk diam dan saya mendengarkan suara azan, padahal saya sudah sering banget mendengarkan azan pada saat itu. Tapi pada saat sore itu saya mendengarkan azan pas sholat asar, ada satu getaran dalam diri saya yang menjadi sebuah pertanyaan buat saya. Getaran ini belum pernah saya rasakan sebelumnya. Mungkin pada saat itu saya sedang mengalami satu momen di mana itu adalah feeling seorang perempuan yang sedang hamil, atau yang mungkin pada saat itu moodnya yang mungkin terkadang membuat hati kadang gelisah atau tertawa, kadang sedih, kadang bahagia. Setelah beberapa kali saya mendengarkan suara azan, ada satu yang membuat saya merasa tertegun dengan kalimat. Saya penasaran gitu, makna dari azan itu apa. Ada satu kalimat di mana kata-kata dari, mohon maaf, azan itu kan Allahu Akbar gitu. Allah Maha Besar. Ada satu hal yang membuat saya merasa Allah itu tidak berwujud, Allah itu tidak ada.
Tapi kenapa umat Islam mayoritas di Indonesia itu lebih memilih agama yang jelas pada saat itu tidak ada Tuhannya, tidak bisa terlihat pada saat itu? Ada beberapa hal yang membuat saya merasa penasaran dengan pertanyaan itu, dan akhirnya saya mendatangi salah satu teman saya, dan kemudian teman saya itu memberikan satu gambaran di mana keyakinan Islam, keyakinan kita dengan Allah itu adalah hati yang berbicara. Sama halnya ketika kita melihat angin, kita tidak bisa melihat wujudnya, tapi kita bisa merasakan bahwa angin itu ada. Ketika kita sedang panas dengan suatu, kita tidak bisa menyentuhnya, tapi kita bisa merasakannya. Hanya itu perkataan dari teman saya untuk menjelaskan bahwa Allah itu ada, Allah itu nyata, kita bisa merasakannya dalam iman kita, dalam hati kita, walaupun tidak terwujud. Itu masih menjadi satu pertanyaan yang akhirnya saya memberanikan diri untuk membuka arti dari makna tentang Islam itu apa. Makanya saya bilang tadi, ada satu hadis atau ayat yang saya tahu bahwa agama yang diridhoi sama Allah itu hanya Islam. Pertanyaan besar makin membuat saya merasa, kenapa hanya Islam yang diakui, sedangkan di negara kita itu banyak sekali agama, tidak hanya Islam. Kenapa hanya Islam? Saya sempat mempertanyakan itu sampai akhirnya salah satu teman saya mengirimkan satu link di mana itu adalah sebuah pembahasan tentang makna-makna Bible yang kemudian saya tahu itu dari Bang Fandi Ahmad. Saya masuk pertama kali itu dengan roomnya Bang Fandi. Penjelasan-penjelasan beliau membuat saya merasa, kok seperti ini. Kemudian ada salah satu apologet Islam, saya lupa namanya, yang bisa mengerti tentang bahasa Ibrani. Itu juga menjelaskan tentang arti yang ternyata mereka dan beliau lebih paham tentang Bible itu sendiri daripada saya. Sampai yang membuat saya tertegun ketika ada pembahasan dari Bang Zuma, di mana yang membuat sampai sampai saat ini pun ketika saya mengucapkan itu, saya menjelaskan itu selalu, ya Bang Nandar benar, menjelaskan itu bahwa ada satu bahasa dari Bang Zuma di mana tidak mungkin ciptaannya sama dengan yang menciptakannya. Tidak mungkin yang diciptakan sama dengan yang menciptakannya. Contohnya adalah yang membuat saya kira ini ya sadar. Teman saya pun tahu pada satu saat ada di room itu. Dia bilang istilah itu adalah contoh kamu bikin kue tart, gak mungkin wujud kamu sama dengan kue tart itu. Kamu buat sapu, tidak mungkin wujudmu sama dengan sapu. Begitupun dengan Tuhanmu, tidak mungkin Tuhan yang menciptakan tidak mungkin sama dengan ciptaannya. Dari situ saya merasa bahwa ada yang salah dengan diri saya, ada yang salah dengan pilihan hidup saya. Walaupun saya merasa membuat saya merasa bahwa apa yang terjadi dengan diri saya, ada apa dengan hidup saya, kenapa harus seperti ini, kenapa saya jadi gundah, kenapa jadi gelisah, kenapa jadi takut akan sebuah makna di mana ternyata penjelasan-penjelasan Bang Zuma, penjelasan para apologet, Bang Nandar sekalipun membuat saya merasa benar. Tidak mungkin, bahkan saya belajar Bible dari beliau. Saya yang mempelajari, tapi justru saya belajar di mana penjelasan itu benar-benar membuat logika saya bermain.
Sekali lagi saya bilang saya adalah seorang psikolog. Kebetulan saya adalah seorang psikolog. Saya tidak belajar tentang agama, tetapi saya logika dan analogika saya sebagai seorang psikolog, saya paham ternyata selama ini saya ditipu daya. Ada salah satu ayat yang pernah Bang Juma jelaskan di mana Tuhan Yesus itu menyembah itu bukan dia yang mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Dia tidak pernah mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Sekali lagi saya jelaskan, dia tidak pernah mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Tetapi dia pun menyebut bahwa dia adalah sebuah utusan. Dia bukan firman, dia utusan yang menyampaikan firman. Dari situ yang membuat saya merasa yakin dan memantapkan diri saya untuk lebih mendalami sampai akhirnya tepat tanggal 22 Juni 2025 saya memutuskan untuk menjadi seorang mualaf karena pikiran saya tidak pernah sesuai dengan hati yang telah saya alami gitu. Kenapa kita pemilik kitab itu kita tidak pernah memahami itu secara nyata, tidak memahami itu secara real, bahwa memang itu tidak benar yang tertulis ya, yang tertulis secara nyata, yang tertulis secara jelas. Logika kita itu harus dibuka. Tuhan Yesus tidak pernah berkata bahwa dia adalah Tuhan, tapi dia adalah utusan penyampai firman. Utusan penyampai firman. Dan begitu saya memahami bahwa kenapa pada saat akhir zaman nanti yang diturunkan, yang diutuskan itu Nabi Isa alaihissalam, bukan Nabi Muhammad. Karena apa? Karena kita sudah terlalu jauh salah. Kita sudah terlalu jauh menyalahkan takdir kita. Bahwa Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Makanya dia datanglah nanti di akhir zaman untuk mengarahkan kepada kami pada saat itu ya. Baru saya merasa yakin. Justru saya belajar ibadah. Dan ternyata itu yang menyebabkan saya memutuskan untuk memeluk agama Islam. Mohon maaf Bang Kopi, sekali lagi saya tegaskan tidak ada keraguan-raguan saya, kehalangan saya, atau hanya nafsu saya semata-mata ikut tren. Dimana saya dibilang kamu hanya ikut tren, ikut-ikutan, keluar dari saya secara sadar dan secara lantang saya bilang Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Dia pun sama seperti Nabi Muhammad, seperti Nabi Isa yang menyampaikan firman yang di jalan kebenaran. Dan dia bukan, dia hanya penyampai. Tapi kami yang sedikit sedikit koreksi sedikit, jangan lagi nyebut Tuhan Yesus ya. Ya, maaf. Ya, itu aja koreksi. Lanjut. Ya, mohon maaf Ustaz. Bahwa Nabi Isa yang saya tahu dari agama saya sekarang adalah bukan sebagai firman, melainkan sama-sama seperti Nabi yang lain, sama. Hanya utusan yang menyampaikan saja. Hanya utusan yang menyampaikan bahwa dia pun sama. Makanya itu yang akhirnya salah satu omongan Bang Zuma juga yang saya catat sampai hari ini. Bahwa nanti akan diturunkan untuk meluruskan jalannya itu. Kenapa harus Nabi Isa? Karena Nabi Isa pun yang kalian tuduhkan itu akan meluruskan. Dari situ saya merasa paham bahwa saya memantapkan diri. Saya bilang terima kasih untuk Bang Zuma, teman-teman.